Yo, what's up guys? Welcome back to Best Indo YouTube channel. Sama gue Malvin. Dan yes, di tangan gue sekarang ini adalah Samsung Galaxy Z Fold 3 generasi ketiga dari smartphone lipatnya Samsung. Dan gue udah pakai HP ini kurang lebih 1 bulan terakhir guys. Dan gue kemarin udah masukin beberapa question box ke Instagram dan juga ke YouTube. Dan banyak dari kalian yang udah nanyain juga. So yes, di video kali ini gue akan share review gue bisa dibilang sambil menjawab pertanyaan dari kalian tentang smartphone ini. So yes, langsung aja tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go. Oke, sip, langsung aja kita mulai dari pertanyaan pertama nih yang paling banyak ditanyakan, yaitu masalah bobot dari HP ini. Ada 3 pertanyaan nih, sebenarnya banyak banget sih, cuma nih gue saring jadi 3 aja. Kita mulai dari yang pertama, @ref.id69. Nanyain gimana feel megang sehariannya tuh seperti apa sih? Itu pertama. Kemudian ada yang kedua dari @joemargin, beratnya mengganggu atau enggak? Kemudian terakhir dari Sony Island, yang ketiga itu adalah, untuk sekarang nyaman gak sih pakai HP ini buat daily use dengan ukuran sebesar ini? Yes, gue jawab satu persatu aja ya. Pertama, dari segi feel megang HP ini seharian. Pertama, to be honest, untuk awalnya memang cukup butuh adaptasi. Again, kata-kata yang gue bakal banyak pakai di sini adalah adaptasi. Tapi setelah seminggu gue pakai, gue bilangnya sih kayak fine-fine aja sih. Megang HP ini tuh digenggam juga kerasa enak, kayak build quality-nya tuh solid banget. Terutama di bagian hinge atau engsel ya, bahasa Indonesianya itu ya. Ini tuh kerasa jauh lebih improve dibandingkan sama generasi pertama yang gue pernah coba sebelumnya. Gue pernah share juga reviewnya. Terus gue juga kemarin skip yang generasi kedua karena agak mahal waktu itu. Dan gue juga jadi nggak tahu rasanya gimana. Tapi dari yang gue dengar dari orang-orang, katanya Z Fold 2 itu solid juga untuk engselnya. Dan di Z Fold 3 ini lebih improve lagi dengan adanya tadi IPX8 water resistant. Udah pakai kacanya Gorilla Glass Victus dan juga ya masih banyak improvement di sektor build quality-nya. Oke, menjawab pertanyaan kedua tadi, beratnya sih emang cukup lumayan guys, tapi nggak mengganggu banget sih. Memang pas awal megang tuh berasa, berbobot ya. Apalagi kan ini gede, ukurannya kayak tablet pas dibuka gitu kan. Mungkin di pikiran gue sih, karena gue itu ngerasa ini gue lebih mengutamakan fungsi dibandingkan sama bobotnya ya. Kalau kita pakai skenario nih, kita perbandingan bobot. Misalnya gue compare antara Fold 3 sama Tab S7 di spec sheet-nya. Fold 3 ini hampir 45% lebih ringan. Sementara kalau dibandingkan sama HP misalnya yang gue pakai iPhone 12 Pro Max, yang gue pakein case ya, Fold 3 ini cuma beda 7 gram aja loh dibandingkan sama iPhone 12 Pro Max yang pakai case. Jadi secara ukuran pun juga ini tingginya kurang lebih sama dengan si iPhone 12 Pro Max. Jadi bisa dibilang ya kerasa 11-12 lah. Dan fine-fine aja bawa HP ini seharian. Dan ketika ditaruh di kantong ada juga yang nanyain, gue ngerasa ya fine-fine aja sih, sama aja kayak kita bawa HP yang gede. Jadi tapi ya gue tahu di dalam kantong gue ada HP sekaligus tablet yang gue bisa pakai ketika dibutuhkan. Oke, pertanyaan yang terakhir dari Sony Island yang ketiga, nyaman tuh menurut gue sih banyak faktor ya. Secara bobot, so far sebulan terakhir gue pakai, gue ngerasa nyaman-nyaman aja sih. Ditaruh di kantong, ditaruh di tas, nggak berasa yang kayak heavy berat banget. Tapi, yes, harus gue bilang juga secara penggunaan memang masih ada plus dan minus dari HP ini. Masih ada adaptasi dan juga ada learning curve yang dibutuhkan buat kita maksimalin si HP Z Fold 3 ini. Nanti kita akan bahas lengkap di bagian user experience-nya. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ini juga cukup banyak ditanyakan, yaitu lekukan di tengah layarnya ini. Tuh, nggak kelihatan kan kalau gua kayak giniin? Karena emang nggak kelihatan, guys. Dan pertama, dari si Ilham Majid. Apakah lekukan di layarnya mempengaruhi penglihatan saat menonton? Mempengaruhi penglihatan tuh gimana ya? Ya udah, gue jawab aja deh. Menurut gue sih, mostly saat kita indoor kayak gini, guys, itu tuh nggak bakal mempengaruhi sama sekali. Kayak tadi kalian bisa lihat, nggak kelihatan garisnya gitu. Tapi memang kalau kalian banyak aktivitas di outdoor, itu bakalan beda cerita. Kayak banyak cahaya, itu kalian akan lebih notice lipatannya tadi. Tapi memang walaupun ada lipatannya, menurut gue ini tuh nggak mengganggu sama sekali. Dan gue bisa bilang, ini tuh kayak setelah kalian pakai, kalian bakal lupa. Setelah kalian nonton konten, setelah kalian pakai buat scroll-scroll, itu kalian bakal nggak notice. Gue juga agak bingung kenapa banyak orang yang kepikiran banget sama si garis lipatan ini loh. Dan nanyain gimana rasanya. Seperti yang ditanyain sama si Joseph Joestar ini. Kayak pertanyaan, garis lipatan yang di tengah apakah masih kelihatan? Ya kelihatan jelas sih, namanya aja kan HP lipat gitu. Justru yang menurut gue lebih ke notice adalah itu si under display kameranya. Kalian akan lebih notice si kamera underscreen-nya tadi, karena dia ada sedikit kayak pixelated di bagian di kamera yang ditutupin tadi. Cuma balik lagi, kalau ditanya lipatannya ganggu atau enggak, buat gue sih ini enggak mengganggu sama sekali. Sama halnya ketika gue juga lagi nyobain Z Flip, Galaxy Z Flip, yang nanti juga akan di-review di Best Indo Tech, gue nggak ngerasa keganggu sekali sama crease atau lipatan di bagian layarnya ini.
Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang nggak kalah menarik tentang produktivitas. Dari @friendipo di Instagram, kira-kira sebanding nggak sih keribetan bawa si HP Z Fold 3 ini sama produktivitasnya? Nah, untuk menjawab ini sebenarnya bakal balik lagi ke situasi dan kondisi masing-masing. Menurut gue sih ya, kalau kalian emang niat pengen pakai HP ini sebagai alat produktivitas, it will do the job. Ini bakalan bisa melakukan semua yang kalian butuhkan di sebuah smartphone, di sebuah tablet. Kalian bisa multitasking up to 5 aplikasi, bahkan lebih mungkin ya, sambil misalnya main Instagram gitu-gitu di Z Fold 3. Dan kalau buat gue sendiri sih, cumanya adalah layar 7,6 inci ini menurut gue masih enak, paling enak tuh buat quick task, kayak misalnya kayak balas email, WhatsApp, Instagram, gitu-gitu. Kalau buat kerjaan yang agak banyak, agak ribet, misalnya kayak gue mesti riset konten yang baru buat YouTube, atau buka tab yang banyak, hingga kayak ngedit video, gue masih jauh lebih prefer ya pindah ke komputer aja gitu sekalian. Tapi ya balik lagi guys, di device ini pun juga bisa sebenarnya, kalau kalian pengen lakuin itu bisa. Ada aplikasinya, cuma ya balik lagi ke kebutuhan dan situasi kondisi masing-masing lagi. Secara spesifikasi pun juga udah oke banget, Snapdragon 888, RAM-nya 12GB, storage-nya 512GB up to ya. Layarnya juga udah 120Hz luar dan dalam, baterainya gede, fast charging 25W juga, support wireless DeX. Jadi kalau kalian punya TV, monitor Samsung, itu bisa langsung dimaksimalin fiturnya. Dan juga nggak lupa, kalau ngomongin produktivitas, Z Fold 3 ini support sama S Pen. Memang khusus sih buat si Z Fold, jadi ya itu mungkin bisa jadi salah satu faktor penunjang produktivitas, terutama buat kalian yang suka note taking. Oke, masih lanjut ke pertanyaan berikutnya, kali ini tentang user experience. Dari @tekanmain ya, typing WhatsApp dan lain-lain itu enak gak sih kalau dibuka gede? Menurut gua sih ya, justru ini lebih enak dibuka gede guys di cover screen-nya dibandingin sama dipakai layar utamanya ini, kurang lebar. Jadi awal-awal ketika gua ngetik-ngetik itu masih sering salah, dan akhirnya gue lebih prefer pindah ke dalam karena emang lebih lebar. Tapi memang di bagian dalam ini keyboardnya tuh kayak agak terpisah gitu guys. Jadi kalian mesti kayak biasain aja nih ketik-ketik. Gue juga sempat coba pindah ke Gboard alias Google Keyboard, tetapi itu banyak bug di Z Fold 3 ini. Akhirnya gue balik lagi ke keyboardnya Samsung, dan setelah diutak-atik ternyata keyboardnya Samsung ini enak guys. Dan fiturnya juga banyak banget, nggak kalah sama Gboard. Kayak kalian bisa swipe typing kayak gue gini, itu bisa juga. Kemudian juga kalian bisa pakai autofill-nya Gboard. Itu kalau kalian biasa pakai autofill Gboard itu bisa diatur sebenarnya. Kalian tinggal ganti aja settingannya, autofill-nya dari Samsung ke Google aja. Jadi kalian bisa pakai password-password yang sebelumnya mungkin kalian simpen di Google, itu tetap bisa dipakai ID passwordnya di HP Samsung. Gampang banget. Oke, kita udah kelarin 4 segmen. Sekarang masuk ke pertanyaan berikutnya yang kelima di bagian gaming. Dari @gilda__. Bang, bisa nggak main game di layar kecilnya? Contoh main Mobile Legends misalnya. Ya jelas bisa dong. Cuma ya pastinya bakalan nggak nyaman guys. Karena kalian punya layar yang gede kok dipakai yang kecil gitu ya. Bingung gitu kan. Cuma ya games jelas paling enak di layar gedenya ini. Dan kalau ngomongin layar gedenya juga, so far memang bisa dibilang ini the best smartphone buat gaming kali ya. Karena kalian bisa ya punya 2 layar tadi. Performa Snapdragon 888 juga di HP ini menurut gua menarik. Karena dia itu kencang tapi at the same time juga adem. Nggak gitu panas lah. Jadi bisa dibilang cooling system yang dilakukan Samsung di Z Fold 3 ini oke banget. Intinya sih semua kalian bisa lakuin di cover screen dan juga di main screen-nya. Jadi nggak ada limitasi, nggak ada yang dibatasin sama Samsung. Ketika kalian butuh layar gedenya buat kerja, buat multitasking, itu bisa. Dan kalau kalian setelah misalnya butuh buat nonton juga ya tinggal pakai aja layar ini buat nonton, buat gaming, misalnya nonton YouTube Bashing.tech bisa, nonton Netflix Squid Game, TikTok, Instagram bisa full screen dan lain-lain. Ya pokoknya gampang lah. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan berikutnya tentang kamera dari si Z Fold 3 ini dari Eko Julian TP. Ini kayaknya typo nih, harusnya Eko Julianto kali ya, cuma O sama P kan sebelahan. By the way, oke, pertanyaan adalah bagusan kamera Z Fold 3 atau S21 series? Oke, kita cek dulu aja spesifikasi lengkap dari kameranya. Untuk Z Fold 3 kamera belakang triple lens, dia pakai sensor semuanya 12 megapiksel, jadi triple 12 MP. Dibandingkan sama S21 Ultra, ya emang beda sih guys. Lensa utamanya S21 Ultra aja 108 megapiksel, terus dia bisa zoom sampai 100 kali, jadi ya beda, tapi ya balik lagi megapiksel bukan segalanya kan. Nah ini gue coba kasih kalian lihat perbandingan hasil kamera dari HP yang gue punya. Gue ada S21 Ultra sama Z Fold 3 ini. Kalau dilihat sekali lewat sebenarnya sama bagusnya sih. Gue sih puas-puas aja juga kalau ditanya pakai kamera dari si Z Fold 3 ini. Ditambah di Z Fold 3 ini kalian bisa pakai kamera belakang untuk foto
di kayak selfie gitu. Jadi bisa kayak gini guys modelannya. Jadi menggunakan layar cover screen-nya dan juga si kameranya buat foto selfie. Jadi kualitasnya ya dijamin jauh lebih bagus dibandingkan kalian pakai kamera selfie biasa. Dan kalian juga pandemi juga mungkin sebentar lagi mau selesai, ada juga fitur namanya auto framing, di mana nanti kalau kalian misalnya foto rame-rame udah bisa kumpul-kumpul lagi sama temen, semoga ya. Dia tuh bisa menyesuaikan luasan area dengan jumlah orang yang ada di frame-nya. Jadi kurang lebih fiturnya banyak juga untuk bagian kameranya yang membedakan sama si S21. Tambahan lagi juga di Z Fold ini, kamera selfie-nya ada dua. Jadi di layar utamanya ini sama ada di layar dalam. Itu dia bisa beda-beda memang untuk kualitasnya. Tapi untuk jepretannya memang di under display kameranya ini menurut gue agak kurang karena dia tadi ketutupan sama si layarnya tadi. Cuma buat kalian yang mungkin sering pakai Zoom meeting atau video call, menurut gue sih ini udah cukup banget lah. Mungkin masih lebih oke dibandingkan sama webcam 720p bawaan laptop pada umumnya. Oke guys, jadi ini dia untuk kualitas video dari Samsung Galaxy Z Fold 3. Ini resolusi yang gue pakai adalah 4K 30 fps tapi bisa max sampai 4K 60 fps. Jadi nggak ada compromise di sektor video. Kita juga bisa langsung mengganti untuk kamera. Kita bisa zoom ke ultra wide atau mau zoom ke lensa utama hingga ke lensa tele. Ini juga bisa dilakukan menggunakan lensa ini dan juga tetap ada fitur stabilization ya. So ya, nggak ada compromise sih untuk sektor videonya. Kita pindah ke kamera selfie. Oke, sama untuk kamera selfie kita juga bisa pakai resolusi sampai 4K di 60 fps, tapi ini gue cuma pakai 30 aja karena video kita juga cuma 30 fps, jadi ya buat apa. Nah untuk kualitas audionya juga udah gue tes, itu juga oke. Jadi buat kebutuhan sehari-hari sih menurut gue nih kamera udah oke lah, udah kelas flagship bisa dibilang. Oke, lanjut ke pertanyaan ke-7. Ini tentang baterainya. Pertanyaannya dari @rd_andreas. Baterai switch. Kalau pemakaian full pakai layar dalamnya. Oke, jujur full dalam terus gue nggak pernah sih, karena ya gue kan pakai bolak-balik ya. Kadang masukin kantong gue pasti lipat dulu kan. Kan nggak mungkin kalau kalian kayak gini terus kalian masukin kantong, berbahaya guys. Jadi kalau gue bisa bilang untuk penggunaan mix, gue bisa dapat sekitar 5 jam screen on time. Gue biasanya kayak pagi-pagi mulai dari ngecekin layar depannya dulu aja. Kemudian semakin banyak kerjaan, memang gue akan lebih sering pakai ke layar dalamnya ini. Cuma memang kalau dibikin rasio sekitar 25:75 lah untuk pemakaian cover screen depan sama di main screen-nya tadi. Jadi kalau dibilang, menjawab pertanyaan tadi, kalau dipakai full di dalam mungkin logikanya sekitar 4 jam kali ya. Tapi ya secara overall sih buat baterainya menurut gua Z Fold 3 ini udah cukup buat dipakai seharian. So yes, itu tadi guys, gue udah coba jawabin seluruh pertanyaan-pertanyaan dari kalian tentang si Z Fold 3 ini, dan hopefully bisa bikin kalian lebih tahu tentang HP lipat ini. Nah sekarang kita masuk ke bagian terakhir, yaitu conclusion atau kesimpulan. Menurut gue ya, secara overall Samsung memang udah mengimprove banget si Z Fold 3 ini dibandingkan sama generasi pertama yang gue pernah coba sebelumnya. Yang sebelumnya gue rada takut, sekarang gue jadi lebih pede buat pakai ini jangka panjang. Plus harganya juga sekarang udah turun 10 juta dibandingkan sama generasi keduanya loh. Jadi kalian bisa cek harganya juga di sini. Dan improvementnya juga menarik banget guys bagi pengguna yang iOS misalnya, buat kalian yang bosan mungkin ya pakai iPhone, bisa transfer atau pindahin history dari WhatsApp ke HP-HP-nya Samsung. Jadi ini nih good news banget buat kalian ya. Again, yang bosan pakai HP yang gitu-gitu doang ya, mungkin bisa cobain nih HP ini. Z Fold 3 ini menurut gua worth to try banget. Cuma memang, ya kalau gue bisa ngomongin kekurangan atau ya lebih tepatnya yang perlu kalian catat nih kalau kalian pengen pakai HP ini adalah user experience-nya. Bisa dibilang ada masa adaptasi yang juga butuh waktu, learning curve juga ada ya yang harus kalian lewatin nih buat memaksimalkan HP lipat ini. Ya bisa dibilang kayak gue lah, mungkin kalau gue udah sebulan pakai HP ini, gue rasa udah cukup, gue udah tahu banyak tentang HP ini, gue bisa siapin beberapa multi-window, multitasking yang gue butuhkan, dan gue ngerasa HP ini jadi maksimal banget sih, dan gue ngerasa gue nggak pengen balik lagi ke HP atau smartphone konvensional. Jadi ya setiap kali gue pick up HP ini, gue tuh berasa gue ada kapabilitas yang gede banget yang bisa gue lakuin di HP ini, dan hopefully juga Samsung terus ngembangin seri Fold ke depannya, karena ya this is the future of smartphone. Itu tadi guys, Q&A/review buat Samsung Galaxy Z Fold 3 5G setelah kurang lebih sebulan gua pakainya. Sebenarnya gue pengen share kemarin pas 2 minggu, tapi karena kita udah pindahan dan lain-lain, jadinya
agak telat dikit. Hopefully teman-teman pada ngerti semua. Dan again, thank you buat kalian yang udah ngirimin pertanyaan. Dan semoga juga gue tadi bisa menjawab pertanyaan kalian dengan baik. Follow juga sosial media kita di @basindotech, Instagram, YouTube, Twitter, TikTok. Ya semuanya buat kalian yang pengen kasih. Kalau kalian pengen kontribusi untuk video Q&A, review kayak gini lagi. Itu aja guys, thank you semua yang udah nonton. Semoga videonya bermanfaat. Boleh diklik tombol jempol kalau kalian suka. Subscribe juga ke Basindotech YouTube channel. Dan jangan lupa hidupin loncengnya biar kalian gak ketinggalan video tentang tech and gadget yang ada di Indonesia. Nama gue Malvin, stay safe, stay healthy, and I'll see you guys on my next video. Ciao!